Coba kalian bayangin deh. Malam ini kalian lagi ngekos sendirian. Libur panjang, kiri kanan kamar kosong melompong. Suasana sepi banget, nggak ada suara kendaraan, cuma ada suara jangkrik dari luar. Terus, tepat jam 3 pagi, tok, tok, tok. Ada yang ngetuk pintu kamar kalian. 3 kali. Pelan tapi jelas banget. Kalian bakal ngapain? Buka pintunya, atau sembunyi di balik selimut pura-pura mati? Coba komen di bawah sekarang, jujur ya. Gue pengen tahu seberapa berani kalian. Karena, jujur aja, apa yang gue alamin ini hampir bikin gue kehilangan akal sehat. Kenalin, nama gue Raka. Gue cuman anak rantau biasa. Tipikal mahasiswa kere yang ngerangkap kerja part-time sana-sini demi bisa ngirim uang ke kampung. Waktu kejadian ini berlangsung, kampus lagi libur panjang semesteran. Teman-teman kos gue, wah, udah pada mudik semua sejak 3 hari yang lalu. Bahagia banget muka mereka pas Geret Koper balik ke rumah. Gue milih stay. Bukan karena gue nggak kangen rumah. Sayang aja ongkosnya. Mending duit keretanya buat nambahin jatah bulanan ibu di desa. Adik gue juga lagi butuh biaya masuk sekolah. Jujur, berat sih rasanya. Kesepian. Apalagi kalau malam dengar suara ketawa keluarga dari rumah-rumah warga di depan gang. Tapi ya namanya juga anak laki-laki pertama, tulang punggung keluarga. Harus kuat kan? Pantang ngeluh. Kos-kosan gue ini lokasinya agak masuk ke dalam gang. Di sebuah kampung pinggiran kota yang, ya, dibilang kumuh sih enggak. Tapi auranya emang tua banget. Bangunan sisa zaman dulu. Cat temboknya udah pada ngelupas. Warnanya pudar jadi kuning kecoklatan. Dan yang paling bikin suasana nggak enak. Tepat di belakang tembok batas kosan ini ada kebun bambu yang rimbun banget. Gelap, nutupin cahaya bulan. Kalau siang aja anginnya bikin merinding. Apalagi malam. Sering banget kabut turun nutupin area belakang itu. Bikin pandangan jadi kabur. Kamar gue posisinya paling sial. Ada di ujung lorong, mentok. Paling deket sama tembok batas kebun bambu itu. Di dalam kamar gue, ada satu barang yang dari awal gue pindah udah nangkring di dinding. Bukan foto pajangan, bukan lukisan, tapi jam dinding tua. Bentuknya bundar, warnanya coklat kayu yang udah keropos dimakan rayap, kacanya agak retak di sudut kiri bawah, dan anehnya, jam itu mati. Jarum panjang dan jarum pendeknya selalu berhenti berhimpitan. Tepat di angka 3. Pernah gue coba copot dan ganti baterainya pakai yang baru. Tetap mati. Ya udahlah. Gue diamin aja. Buat nutupin noda di tembok doang, pikir gue waktu itu. Gue emang orangnya logis. Skeptis parah. Gak percaya sama hal-hal mistis, zodiak, atau tahayul warga kampung. Buat gue, hantu itu cuman ilusi optik, atau halusinasi otak pas kita lagi kecapekan kerja. Tapi, tembok keangkuhan logika gue itu mulai retak perlahan pas hari di mana semua orang ninggalin kosan. Bapak kos gue, Pak Trisno, orangnya emang irit ngomong. Kalau nagih uang kos aja cuma lewat WhatsApp. Tapi, sore itu, sebelum dia pamit, pulang ke Jawa Tengah, dia nyamperin kamar gue. Wajahnya serius banget. Nggak ada senyum basa-basi sama sekali. Kulit wajahnya yang keriput kelihatan tegang. Mas Raka! Panggilnya pelan. Suaranya serak. Iya, Pak. Udah mau jalan? Hati-hati di jalan ya, Pak. Jawab gue santai sambil nyapu debu keluar pintu. Pak Trisno malah diem. Dia ngeliatin gue lekat-lekat, terus pandangannya beralih ngeliat ke sekeliling kamar gue. Matanya berhenti lumayan lama di jam dinding mati itu. Gue lihat jakunnya naik turun, kayak ada kata-kata yang susah banget buat dikeluarin. Akhirnya dia ngedekat. Bau minyak angin dan rokok kretek, khasnya kecium jelas, bikin hidung gue agak gatal. Mas, ini kan libur panjang. Mas Raka bakal sendirian di sini lumayan lama, katanya. Suaranya diayun pelan. Saya cuma mau pesen satu hal. Tolong didengerin baik-baik. Gue ngerutihin dahi agak bingung. Pesen apa, Pak? Soal kunci gerbang depan. Udah aman kok.
Gemboknya Sudah udah pagi? saya cek tadi pagi. Oh, Bukan. selamat. Pak Trisno narik napas panjang. Kalau malam, apalagi kalau sampean kebangun jam 3 pagi, terus mas dengar ada yang ngetuk pintu kamar ini 3 kali. Oh, persis 3 kali. Dia ngasih jeda yang cukup panjang. Entah kenapa, udara sore itu tiba-tiba kerasa lebih dingin, bikin bulu kuduk gue sedikit berdiri. Abaikan saja, Aku harus mas. bertahan satu malam Jangan lagi. pernah dibuka. Apapun alasannya, jangan disahutin. Gue mau ketawa renyah, tapi ngelihat komuk Pak Trisno yang Mau tegang mati. habis, tawa gue ketahan Dari di mana? tenggorokan. Kamar ini kan tertutup. Masa sih ada maling berani masuk jam segitu, Pak? Lagian pintu pasti saya kunci ganda dari dalam. Aman, Pak. Pak Trisno ngegeleng pelan. Matanya natap gue tajam. Dan satu lagi, Mas. Suaranya makin pelan, hampir berubah jadi bisikan. Kalau dengar ketukannya, jangan pernah nengok ke ventilasi udara di atas pintu. Ingat ya, Mas, jangan ditatap. Setelah ngomong kalimat aneh itu, Pak Trisno langsung balik badan dan pergi gitu aja sambil bawa tas ranselnya. Ninggalin gue yang bengong sendirian di depan pintu, megang sapu plastik. Siapa di luar? Gue nutup pintu Mau sambil ngapain senyum kau, miring, bangsat? ngerasa lucu sendiri. Palingan trik bapak kos biar gue nggak begadang terus nyetel musik kenceng-kenceng batin gue. Atau cuma mitos lokal receh yang sering ditakut-takutin ke anak rantau baru biar nurut aturan. Malam pertama sendirian di kosan pun dimulai. Gue nyalain laptop, pasang earphone, nonton YouTube sambil ngetik sisa laporan part-time. Suasana di luar emang sepi parah. Nggak ada suara motor knalpot bising yang biasa lewat gang. Nggak ada suara anak kamar sebelah yang biasanya main game sambil teriak-teriak kasar. Bener-bener sunyi senyap. Gue ngerasa biasa aja. Ya, emang agak dingin sih malam ini. Angin dari kebun bambu belakang lumayan kenceng. Gesekan daun bambunya kedengeran mendesis dari luar. Jendela nako kamar gue sampai bergetar pelan. Kletek. Kletek. Tapi gue tetap cuek. Gue fokus ke layar laptop. Setidaknya, sampai jam di laptop gue nunjukin angka 01.45 pagi. Gue mulai ngerasa ada yang aneh sama punggung gue. Kayak ada hawa dingin es yang niup pelan, lembut banget, tepat di tengkuk leher gue. Padahal kipas angin gue arahin ke dinding, dan jendela udah tertutup rapat. Dan saat gue nyoba ngusap tengkuk gue yang merinding, ekor mata gue nggak sengaja nangkep sebuah pergerakan dari arah dinding. Jarum detik di jam dinding tua yang udah bertahun-tahun mati itu tiba-tiba bergerak. Gue diam, kaku. Mata gue melotot ngeliatin benda bulat berdebu di dinding itu. Tik, tik, tik. Suaranya pelan, tapi di tengah malam yang sunyi senyap begini, bunyinya kerasa kayak palu godam yang mukul gendang telinga gue. Dan kalian tahu apa yang paling gila? Jarum detiknya. Jalan mundur. Iya, mundur. Bukannya ke kanan, malah ke kiri. Berlawanan arah jarum jam. Gue kucek mata gue kenceng-kenceng. Halusinasi kurang tidur nih. Gumam gue pelan, nyoba nenangin detak jantung yang mulai agak ngebut. Sebagai orang yang selalu pakai logika, otak gue langsung nyari alasan rasional. Baterainya bocor kali? Atau mesin per di dalamnya udah rusak parah jadi korslet? Masuk akal kan? Ya, harus masuk akal. Gue buang muka dari jam itu. Tarik napas panjang. Gue paksa mata gue buat fokus lagi ke layar laptop. Ngetik laporan part-time gue yang tinggal 2 paragraf lagi. Tapi, Mau apa? aneh. Pergi. Suasana malam itu Jangan tiba-tiba deketin berubah gue. drastis. Kalian pernah nggak sih? Lagi di tempat sepi. Luka yang Terus terpendam. tiba-tiba alam seolah-olah mati. Tadi, dari arah kebun bambu di belakang kosan, gue masih dengar jelas suara jangkrik saut-sautan. Suara kodok juga sesekali kedengeran, tapi tepat jam 2 pagi lewat sedikit. Semuanya berhenti. Makjleb. Hening. Total. Nggak ada angin yang niup daun bambu. Nggak ada suara serangga. Sepi yang benar-benar sepi, sampai-sampai telinga gua rasanya berdengung sakit. Bersamaan dengan heningnya malam, suhu di dalam kamar gua anjlok tiba-tiba. Dinginnya tuh beda. Bukan dingin AC atau kipas angin.
Ini dingin yang nusuk langsung ke tulang. Gue iseng ngehembusin napas dari mulut. Sumpah demi apapun. Ada uap putih tipis yang keluar. Kayak napas gue pas lagi naik Gunung Merapi zaman maba dulu. Padahal ini di kamar kos sumpek pinggiran kota. Gue ngerapetin jaket hoodie gue. Tiba-tiba, krat, cerak, kemericik. Gue berhenti ngetik. Telinga gue otomatis nangkep suara dari sebelah tembok kamar gue. Itu tembok kamar mandi umum kosan. Ada suara air ngalir. Gak deres, cuma keran yang kayaknya gak ditutup rapat. Terus ada suara cipratan pelan. Bior, bior. Kayak ada orang yang lagi mandi pakai gayung, tapi pelan-pelan banget. Masalahnya, kamar mandi sebelah itu udah digembok dari luar sama Pak Trisno tadi sore. Airnya emang sering mampet dan bau, makanya dikunci biar anak-anak kos pakai kamar mandi yang di depan dekat gerbang. Logika gua dipaksa kerja keras lagi. Paling pipa tua bocor atau tikus got nyenggol keran, gua membatin, nyoba nipu diri sendiri. Lagian, masa iya maling masuk kosan numpang mandi? Nggak masuk akal. Gue milih buat cuek. Gue pasang earphone gue lagi, tapi nggak gue nyalain musiknya. Entah kenapa, gue pengen tetap waspada. Gue nyender ke sandaran kursi plastik. Mata gue natap langit-langit kamar yang ada bercak airnya. Di saat-saat hening begini, pas rasa takut mulai merayap naik, rasa sepi justru yang mukul gue paling keras. Dada gue mendadak sesak. Di pikiran gue tiba-tiba muncul wajah ibu di kampung. Jam segini biasanya ibu udah bangun. Nyalain tungku kayu buat masak air panas. Siap-siap tahajud. Kalau gue di rumah, gue pasti udah disuruh bantuin ngangkat ember. Di sini, gue sendirian. Terkurung di kamar kotak kecil yang dingin, nahan lapar karena mie instan udah habis, maksain diri melek demi beberapa lembar rupiah yang nggak seberapa. Perih banget rasanya. Rasa rindu campur aduk sama rasa bersalah. Kenapa gue miskin? Kenapa gue harus kerja sekeras ini di saat teman-teman gue enak-enakan liburan di rumah mereka yang hangat? Mata gue panas. Ada air mata yang maksa mau keluar. Tapi buru-buru gue usap pakai lengan jaket. Nggak boleh cengeng, Kak. Gue ngomong ke diri sendiri, suaranya parau. Lu cowok, lu tulang punggung. Nangis nggak bakal bikin token listrik lu keisi. Gue narik napas dalam-dalam, berusaha ngusir rasa melankolis yang bikin mental gue makin lemah. Konon katanya orang tua dulu, makhluk halus paling gampang nyamperin kalau pikiran kita lagi kosong atau hati kita lagi sedih. Gue nggak mau itu terjadi. Gue lihat jam di ujung kanan bawah layar laptop, 02.45 AM. Suara air di kamar mandi sebelah tiba-tiba berhenti. Hening lagi. Cuma ada suara tik, tik, tik dari jam mati di dinding yang makin lama makin kerasa kenceng ritmenya. Gue nelan, ludah, tenggorokan, gue kering. Lalu, dari arah lorong luar kamar gue, muncul suara baru. Srek. 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 Bukan suara langkah kaki biasa. Ini suara langkah kaki yang diseret. Pelan, berat. Kayak orang yang nggak sanggup ngangkat kakinya sendiri dari lantai semen. Srek. Srek. Gue nahan napas. Tangan gue kaku di atas keyboard. Mata gue otomatis tertuju ke celah kecil di bawah pintu kamar gue. Celah seukuran 2 jari yang memisahkan ubin kamar gue sama ubin lorong. Lampu lorong luar emang nyala redup. Dan dari celah itu, gue ngelihat ada bayangan hitam pekat yang nutupin cahaya. Bayangan itu bergerak pelan, seirama dengan suara seretan kaki. Srek, srek. Bayangan itu makin jelas di celah bawah pintu gue. Jantung gue mau copot rasanya. Gue bahkan takut buat sekadar kedip. Dan suara seretan itu berhenti. Bayangan hitam itu juga berhenti. Tepat di depan pintu kamar gue. Ada sesuatu atau seseorang berdiri tepat di balik pintu kayu setebal 2 cm ini. Pemisah antara gue dan apapun yang ada di luar sana cuma selembar kayu tua. Gue nunggu. Sekian detik kerasa kayak berjam-jam.
Gue berharap bayangan itu jalan lagi ngelewatin kamar gue. Tapi dia nggak gerak, tetap diam di situ. Sampai akhirnya memecah kesunyian malam tepat menjelang jam 3 pagi. Tolong angkat. Tok, tok. Satu ketukan tambahan yang bikin dada gue rasanya mau meledak. Gue lirik jam di sudut kanan bawah layar laptop. Tepat. Jam 3 pagi. Sesuai banget sama omongan Pak Trisno kemarin sore. Pak Trisno. Di malam pertama itu, gue berhasil nahan diri. Gue pura-pura budek. Gue tarik selimut tebal gue, nutupin seluruh badan dari ujung kaki sampai pucuk kepala. Keringat dingin gue ngucur deras. Napas gue tertahan. Untungnya, ketukan itu cuma berbunyi 3 kali dan berhenti. Bayangan hitam pekat di bawah celah pintu kamar gue perlahan memudar, hilang barengan sama suara sertan kaki yang makin lama makin menjauh. Srek, 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 sampai akhirnya benar-benar hening. Malam pertama itu gue selamat, tapi kalian tahu kan, sesuatu yang buruk itu biasanya nggak cuma datang sekali. Teror aslinya justru baru dimulai di malam kedua. Besok siangnya, jujur gue sempet mikir buat kabur aja. Nginep di warnet kek, atau tidur di emperan masjid depan gang. Tapi pas gue cek dompet, isinya cuma sisa selembar uang 20.000 lecek. Kalau duit ini gue pakai buat nyewa bilik warnet semalaman, besok gue makan apa? Makan angin. Akhirnya, dengan sisa-sisa keberanian dan logika yang gue paksa-paksain buat nyala, gue mutusin buat bertahan. Cuma maling iseng. Gue mensugesti diri sendiri sambil ngunyah mie instan mentah di pojokan kamar. Atau orang mabuk dari kampung sebelah yang nyasar. Nggak mungkin hantu. Hantu itu nggak ada. Lu cuma takut sendirian Masuk kan? ke jam 2 pagi di malam Sama kayak kedua. gue, Day. Udara di dalam kamar kerasa jauh lebih ngap dan berat dari malam sebelumnya. Gerah banget. Padahal kipas angin udah gue pantek nyala full speed muter ke arah gue. Tidurlah, Ningsih. Dada gue sesak, Gue bakal kayak jagain ada omongan. batu besar yang nekan rusuk gue. Mata gue berat banget pengen tidur, tapi otak gue menolak keras. Insting bertahan hidup gue nyala. Ada alarm di kepala gue yang terus-terusan bilang, "Kak, ada yang salah malam ini." Dan bener aja. Nggak lama setelah itu, muncul tanda aneh yang nggak bisa dijelasin pakai logika apapun. Ada bau yang tiba-tiba masuk merayap lewat celah-celah ventilasi di atas pintu. Awalnya wangi. Wangi bunga melati yang nyengat banget, seolah-olah ada orang yang naburin sekeranjang penuh bunga melati segar tepat di depan pintu kamar gue. Saking wanginya, kepala gue sampai pusing. Tapi anehnya, beberapa detik kemudian, wangi melati itu berubah drastis. Kecampur sama bau amis. Bau anyir darah yang kuat banget, persis kayak bau besi karatan, dicampur sama daging busuk yang udah ditinggal berhari-hari. Bau kematian. Gue langsung mual seketika. Maafkan gue. Perut gue diaduk-aduk parah. Gue nutup hidung pakai kerah hoodie. Tiba-tiba, tepat jam 3 pagi. Tok, tok, tok. 3 kali ketukan. Lagi. Jelas. Berirama lambat. Ketukannya nggak kasar, nggak gedor-gedor heboh. Malah terkesan pelan, lemah, Hari ini gue kayak pulang. orang yang lagi sakit parah dan butuh bantuan. Tapi di telinga gue, di tengah kesunyian malam yang pekat ini, bunyinya sukses bikin jantung gue berhenti berdetak sekian detik. Dan di detik inilah, emosi gue ngambil alih kewarasan gue. Rasa takut gue tiba-tiba berubah jadi amarah yang meluap-luap. Coba kalian bayangin posisi gue. Udah capek kerja fisik seharian, kurang tidur, stres mikirin kiriman duit buat ibu di kampung, kelaperan, malam-malam masih diganggu juga. Logika bodoh gue langsung menyimpulkan satu hal. Ini pasti ulah maling kampung sebelah yang tahu kosan lagi kosong. Batin, gue marah. Dia sengaja bikin takut pakai trik murahan biar gue lari ninggalin kamar, terus dia bisa masuk buat nyolong laptop gue. Persetan sama mitos warga lokal. Persetan sama peringatan Pak Trisno. Gue ini laki-laki. Anak rantau yang udah biasa hidup keras di jalanan. Masa iya gue, tulang punggung keluarga, harus ciut nyali dan sembunyi ketakutan cuma gara-gara maling kroco?
Nggak bisa dibiarin nih orang, gumam gue pelan. Gigi gue gemeretak nahan emosi. Baik-baik, Mas. Urat leher gue kerasa kencang. Gue berdiri kasar dari kursi plastik. Brak! Suara kursi kegeser lumayan kencang. Gue jalan cepat ngedeketin pintu. Di titik kritis ini, pesan Pak Trisno soal jangan dibuka, jangan disahutin, dan jangan nengok ke ventilasi udah menguap entah kemana, tertutup kabut amarah. Gue pegang gagang pintu berbahan besi itu. Dingin banget rasanya, sedingin es. Tangan gue sebenarnya gemetar pelan, tapi ego gue jauh lebih besar. Dengan satu gerakan cepat, gue putar kunci slotnya. Klik. Dan gue tarik gagang pintu itu lebar-lebar ke arah dalam. Hei! Siapa di luar? Mau ngapain lo, bangsat? Teriak gue sekencang-kencangnya, menantang apapun yang ada di balik sana. Suara gue pecah, menggema memantul di sepanjang dinding lorong kosan yang sempit itu. Gue siap buat adu jotos. Tangan kanan gue udah mengepal kuat. Tapi begitu pintu terbuka lebar, kosong, nggak ada siapa-siapa. Lorong panjang itu gelap gulita karena lampu di ujung dekat kamar mandi umum ternyata mati total. Angin malam yang luar biasa dingin langsung menabrak muka gue. Angin itu membawa kabut putih tipis dari arah kebun bambu, merayap pelan di atas lantai lorong. Suasana di luar-luar, biasa, sunyi. Nggak ada suara langkah kaki orang lari terbirit-birit. Nggak ada bayangan siluet orang sembunyi di sudut. Cuma ada kehampaan. Kosong melompong. Terima kasih, Ningsih. Kesadaran gue Terima kasih, seakan Pak ditarik Trisno. paksa kembali ke realita. Amarah gue menguap seketika, digantikan oleh rasa horor absolut yang merayap cepat dari ujung jari kaki, naik ke tulang punggung, sampai ke ubun-ubun. Kalau bukan orang, terus tadi, siapa yang ngetuk? Napas gue mulai memburu. Dada gue naik turun dengan cepat. Bulu kuduk gue meremang hebat, kerasa kayak disetrum jutaan volt. Bau anyir darah campur melati itu kerasa makin pekat, seolah-olah sumber baunya ada persis di depan hidung gue. Sial, gue salah besar. Gue ngelanggar pantangan. Pak Trisno benar. Panik, gue buru-buru mendorong gagang pintu ke arah luar buat nutup rapat-rapat. Gue mau ngunci diri gue di dalam, sembunyi di bawah kasur kalau perlu. Tapi, disinilah mimpi buruk itu benar-benar menampakkan wujudnya. Pas pintu kayu itu tinggal menyisakan celah sejengkal sebelum tertutup rapat, pergerakannya tiba-tiba tertahan keras. Berak! Gue dorong lebih kuat pakai bahu gue. Nggak bisa. Macet? Bukan. Engselnya nggak rusak. Rasanya Besok beda. Kakak bantu benerin Ada tempat tekanan gue ya, Bu. balik dari arah luar. Gue narik napas dengan gemetar hebat saat gue menyadari satu fakta mengerikan, gagang pintu di sisi luar sana sedang dipegang erat oleh sesuatu. Tidurlah yang Dan nyenyak, tenaga Ningsih. tarikannya, perlahan tapi pasti, mulai menarik pintu itu terbuka kembali. Ada yang memaksa masuk ke kamar gua. Sumpah, di titik itu rasanya darah di sekujur tubuh gue berhenti ngalir. Otot gue kaku. Tapi insting bertahan hidup gue berteriak kencang banget. Tarik Raka! Tarik pintu sialan itu! Gue kumpulin seluruh sisa tenaga gue. Urat di tangan sama leher gue sampai menonjol. Gagang pintu besi itu kerasa sedingin balok es basah kayak ada lendirnya. Tarikan dari luar itu kuat banget, konstan, nggak meledak-ledak, tapi bener-bener bertenaga. Rasanya kayak gue lagi tarik tambang ngelawan alat berat. Anjing, lepas! Teriak gue panik. Gue tumpuin bahu, lutut, dan seluruh berat badan gue ke daun pintu kayu itu. Braka! Akhirnya pintu tertutup. Dengan tangan gemetar hebat yang nyaris nggak bisa dikontrol, gue putar slot kunci secepat kilat. Raka Klik. berangkat lagi ya, Bu. Klik. Gue kunci ganda. Doakan Napas gue Raka. ngos-ngosan, memburu. Kayak orang habis lari maraton. Dada gue naik turun dengan cepat, sakit rasanya. Keringat dingin ngucur deras dari dahi, membasahi alis dan masuk ke mata gue. Gue mundur pelan-pelan menjauh dari pintu. Kaki gue lemas sejadi-jadinya.
kayak jeli. Gue terus mundur sampai punggung gue nabrak dinding sudut kamar. Gue merosot turun, duduk memeluk lutut di lantai berselimut debu. Aman, aman. Dia di luar, gumam gue berkali-kali, mencoba mensugesti diri sendiri. Mengemis pada sisa-sisa logika yang masih tersisa. Cuma orang gila, cuma maling. Gue melirik ke sekeliling kamar yang temaram, sunyi lagi. Suara langkah kaki yang diseret itu udah nggak ada. Ketukan itu juga berhenti. Cuma ada suara napas gue sendiri yang serabutan. Gue menoleh ke meja kecil di sebelah gue. Ada HP gue di sana, layarnya mati, hitam, gelap. Gue bermaksud mau ngambil HP itu, mau nelpon siapa aja. Pak Trisno, polisi, atau teman kampus. Siapa aja asal gue bisa dengar suara manusia. Tapi pas tangan gue baru terulur menyentuh casing HP, mata gue terpaku pada layar hitamnya. Layar HP yang mati itu kan memantulkan bayangan seisi kamar dari belakang gue. Dan di pantulan layar kecil, setelapak tangan itu, dunia gue rasanya runtuh. Gue nggak sendirian di sudut ini. Di pantulan itu, gue ngelihat sesuatu berdiri tepat di sudut seberang kamar, persis di bawah jam dinding mati yang jarumnya muter mundur tadi. Sesuatu yang salah, sangat salah. Sosok itu tinggi banget, nggak wajar. Kepalanya sampai harus menunduk sedikit karena mentok menyentuh plafon kamar gue yang tingginya nyaris 3 meter. Ia memakai semacam kain putih, tapi warnanya udah kusam, dekil, dipenuhi bercak coklat kemerahan seperti darah kering campur tanah. Rambutnya hitam, lebat, panjang menjuntai ke depan menutupi seluruh wajahnya yang menunduk ke arah gue. Dia nggak di luar. Dia udah ada di dalam dari tadi. Pantas saja baunya menyengat. Pantas saja ruangan ini sedingin lemari es. Gue nggak berani noleh ke belakang. Mata gue terkunci ngeri melihat layar HP itu. Dan di layar itu, bayangan kepala sosok tersebut perlahan mulai terangkat. Ini buat sekolah sedikit adik. demi sedikit. Cukup ya. Gila, otak gue langsung konslet. Logika gue hancur berkeping-keping. Peringatan Pak Trisno bergema keras di telinga gue. Abaikan, jangan ditatap. Insting lari gue meledak tak terkendali. Persetan sama kunci ganda, persetan sama udara luar. Gue nggak bisa diam semenit pun di ruangan tertutup bareng makhluk ini. Gue melompat berdiri sambil teriak histeris. Nyaris tersandung kaki gue sendiri. Gue terjang pintu kamar. Gue putar kunci dengan kasar sampai kuku gue patah dan berdarah. Begitu pintu terbuka, gue lari secepat kilat keluar kamar. Gue lari buta. Lorong luar sangat gelap. Panik dan ketakutan membuat orientasi arah gue kacau balau. Alih-alih lari ke arah gerbang depan kosan yang ada lampunya, kaki gue malah berbelok menembus lorong belakang, mendobrak pintu kawat kasa, dan masuk ke dalam kebun bambu. Udara malam yang menusuk tulang langsung menampar wajah gue. Kabut putih pekat menggantung rendah di antara rimbunnya pohon bambu. Bulan gak kelihatan, cuman ada sisa cahaya temaram dari kejauhan. Kaki gue telanjang, menginjak tanah basah, ranting, dan daun bambu kering. Bunyi kres, 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 mengiringi setiap langkah panik gue. Gue terus berlari menerobos kegelapan. Napas gue perih, tapi kengerian belum selesai. Di tengah lari membabi buta itu, dari segala penjuru kebun bambu, terdengar suara tangisan. Hihihi, hu. Suaranya melengking tinggi tapi diselimuti nada kesedihan yang mendalam. Bikin bulu kuduk bukan cuma berdiri tapi rasanya kayak mau copot. Suara itu menggema di antara batang-batang bambu. Kadang terdengar dari kejauhan di sebelah kanan. Sedetik kemudian, rasanya tangisan itu ada persis membisik di telinga kiri gua. Mengikuti kemanapun gue lari. Pergi! Tolong! Tolong! Teriak gue sekuat tenaga. Meski gue tahu nggak akan ada warga yang dengar dari jarak sejauh ini. Tiba-tiba, bruk! Kaki kanan gue tersangkut akar bambu besar yang mencuat dari dalam tanah. Tubuh gue terpelanting keras ke depan.
Gua jatuh telungkup menghantam tanah berlumpur. Siku dan lutut gue lecet perih bukan main. Udara seakan terdesak keluar dari paru-paru gue. Gue terbatuk-batuk menghirup bau tanah basah yang kini bercampur pekat dengan bau anyir darah dan bunga melati basuk. Bau itu kuat banget, tepat di dekat gue. Gue menahan sakit, perlahan mendorong tubuh gue dengan kedua tangan untuk bangun. Tangan gue gemetar hebat tertutup lumpur. Dengan napas terputus-putus, gue perlahan mengangkat kepala. Pandangan gue agak buram karena air mata kepanikan. Dan di saat itulah seluruh sisa nyawa gue rasanya terbang ke udara. Bukti nyata 100%. Selesai, Bu. Nggak ada lagi ruang buat logika. Hanya berjarak sejengkal dari wajah gue, makhluk itu ada di bisa sana. masuk sekolah. Berjongkok, mengambang. Gue nggak tahu. Yang gue lihat hanyalah sebuah wajah pucat pasi, nyaris abu-abu. Kulitnya mengelupas tipis menampakkan urat-urat hitam tebal yang menjalar seperti akar pohon. Matanya, ya Tuhan, matanya hitam pekat. Tak ada bagian putihnya sama sekali, menatap kosong tepat ke kedalaman jiwa gue. Rambutnya yang kusut dan basah berbau bangkai, menjuntai jatuh menyapu pipi gue. Hawa dingin luar biasa terpancar dari wajah itu, membekukan aliran darah gue. Gue cuma bisa mematung. Nggak bisa teriak, Akhirnya nggak bisa bergerak. Gue menunggu kapan tangan pucat itu akan mencekik leher gue atau merobek dada gue. Tapi makhluk itu tidak menyerang. Ia hanya diam menatap gue dengan sorot mata hitamnya. Lalu rahangnya yang kaku perlahan terbuka, mengeluarkan suara serak, parau, dan sangat menyayat hati. Suara bisikan yang langsung menembus otak gue. Too long. Satu kata itu menjadi hal terakhir yang gue dengar sebelum pemandangan di depan mata gue berputar cepat, menghitam pekat, dan gue kehilangan kesadaran sepenuhnya di tengah dinginnya kebun bambu jam 3 pagi. Gue terbangun karena ngerasa ada tetesan air dingin yang jatuh ke pipi gue. Embun pagi. Kepala gue pusing luar biasa, rasanya kayak habis dihantam benda tumpul. Bu paling enak. Badan gue pegal semua, tertutup tanah basah dan daun kering. Gue buka mata pelan-pelan. Sinar matahari pagi udah menerobos masuk lewat sela-sela daun bambu. Burung-burung berkicau nyaring. Terang, hangat. Gue masih hidup. Otak gue butuh beberapa detik buat mencerna semuanya. Kejadian semalam, wajah pucat pasi itu, bau anyir, dan bisikan tolong yang begitu menyayat hati. Begitu ingatan mengerikan itu balik seutuhnya, gue langsung loncat berdiri. Bodoh amat sama lutut dan siku gue yang lecet perih. Gue lari sekencang mungkin, balik ke arah kosan. Masuk kamar, gue langsung ambil tas ransel. Baju, celana, charger, laptop, semua gue masukin paksa dengan tangan gemetar. Acak-acakan. Persetan. Gue harus pergi dari tempat terkutuk ini, sekarang juga. Gue lari menyusuri lorong sambil nenteng ransel. Dan tebak siapa yang lagi berdiri di depan gerbang kosan, Pak Trisno. Dia baru aja turun dari ojek, bawa tas gemblok. Kayaknya dia balik lebih cepat dari jadwal. Matanya langsung melotot kaget ngelihat kondisi gue yang kayak gembel habis nyebur rawa. Pucat, gemeteran hebat, penuh lumpur. Mas Raka, astagfirullah, sampeyan kenapa mas? Tanyanya kaget sambil nyamperin gue. Gue nggak bisa jawab, napas gue masih putus-putus. Gue cuma natap dia dengan tatapan nanar, antara marah, takut, dan bingung. Pak Trisno narik napas panjang. Wajahnya langsung berubah muram. Dia nepuk bahu gue pelan, menuntun gue duduk di lincak kayu depan gerbang. Dia ngasih gue sebotol air mineral. Setelah gue minum dan napas gue mulai teratur, barulah rahasia itu terbongkar. Semuanya. Bapak kan sudah bilang, kalau ada yang ngetuk, abaikan. Jangan disautin, Mas, kata Pak Trisno lirih. Pandangannya kosong menatap aspal jalanan gang. Itu apaan, Pak? Maling? Orang gila? Atau... Suara gue bergetar keras. Pak Trisno menggeleng lemah. Namanya Ningsi. Dek.
Jantung gue berdesir. Dulu 4 tahun lalu dia ngekos di kamar ujung yang Mas Raka tempatin sekarang. Sama kayak Mas Raka, Ningsih ini anak rantau, tulang punggung keluarga. Keluarganya di desa susah banget. Kakak di sini Bapaknya aman. sakit-sakitan. Pak Trisno diam sejenak, matanya mulai berkaca-kaca. Waktu libur panjang semester, dia milih nggak Malam pulang. ini kita berdua Katanya teman, mau Ningsih. ngirit ongkos buat biaya adiknya sekolah. Tapi, dia sebenarnya lagi sakit parah, Mas. Sakit lambung kronis. Dia sengaja nggak mau cerita ke orang tuanya karena takut membebani pikiran mereka. Gue merinding mendengarnya. Kisah ini, kok rasanya mirip banget sama hidup gue? Malam itu kosan kosong melompong. Cuma ada Ningsih sendirian di kamarnya. Lanjut Pak Trisno, suaranya makin serak dan parau. Penyakitnya kambuh parah. Oh, dia muntah darah. Dia nggak kuat nahan sakit sendirian. Dari hasil olah TKP polisi waktu itu, katanya Ningsih sempat berusaha merangkak keluar kamar buat minta tolong. Dia ngetuk pintu tetangganya 3 kali, tepat jam 3 pagi. Tapi nggak ada siapa-siapa, Mas. Nggak ada yang bukain pintu. Dia meninggal di lorong itu, sendirian, dalam keadaan kedinginan dan ketakutan. Mendengar kenyataan itu, pertahanan diri gue runtuh. Air mata gue jatuh gitu aja. Rasa horor dan takut yang dari semalam menyelimuti gue tiba-tiba menguap. Digantikan oleh rasa sedih yang luar biasa sesak di dada. Wajah pucat semalam. Bau anyir darah dari mulutnya. Dan kata tolong itu. Dia bukan iblis jahat yang mau nyakitin gue. Dia cuma roh malang yang terjebak dalam memori kesepian dan kesakitannya. Dia cuma butuh bantuan di saat-saat terakhirnya. Tapi nggak ada satupun yang datang. Gue nangis sejadi-jadinya di depan Pak Trisno. Ego gue sebagai laki-laki kuat yang nggak boleh cengeng hancur lebur. Gue ambil HP gue dari saku yang layarnya udah retak. Tangan gue gemetar nyari kontak ibu. Tut, tut. Halo, Le. Tumben jam segini nelpon. Kamu sehat kan di sana? Suara lembut ibu terdengar di seberang sana. Mendengar suara ibu, tangis gue makin pecah. Bu, Raka kangen. Raka mau pulang, Bu. Hari ini Raka pulang ya. Tunggu Raka. Di detik itu, gue sadar. Uang bisa dicari, gengsi bisa diturunin, tapi nyawa dan keluarga itu segalanya. Jangan sampai gue berakhir membusuk di tanah rantau demi ego nggak mau terlihat lemah dan merepotkan. Kisah Ningsih nyadarin gue, kalau memendam semuanya sendirian itu bisa membunuh lo pelan-pelan. Hari itu juga gue langsung cabut pindah. Sayang nyawa gue kalau harus menetap lebih lama. Sorenya gue udah dapat kosan baru. Lokasinya jauh dari tempat Pak Trisno. Persis di tengah pemukiman padat warga. Terang, banyak anak kecil main di gang. Dan jendela kamar gue langsung menghadap jalan raya. Matahari masuk full. Suasananya hidup dan hangat banget. Bikin hati gue jauh lebih tenang dan aman. Gue letakin tas ransel gue di atas kasur tipis. Niatnya mau ngeluarin baju-baju kotor yang tadi pagi gue masukin sembarangan buat di laundry. Satu persatu kaos dan celana gue keluarin. Laptop gue taruh di meja kecil. Lalu, saat tangan gue merogoh ke bagian paling dasar tas ransel, jari gue menyentuh sesuatu yang keras. Bentuknya bundar. Terbuat dari kayu yang pinggirannya sedikit keropos dimakan rayap dan permukaannya teraba retak di bagian kiri bawah. Darah gue berdesir hebat. Seluruh aliran darah di tubuh gue seakan membeku detik itu juga. Udara hangat di kamar baru gue tiba-tiba berubah dingin. Gue angkat benda itu dari dalam tas dengan kedua tangan bergetar pelan. Jam dinding tua dari kamar Pak Trisno. Padahal, sumpah demi Tuhan, gue nggak pernah nyentuh benda itu sama sekali, apalagi masukin jam bangsat itu ke dalam tas gue waktu kabur tadi pagi. Gue tatap jam itu dengan napas tertahan dan mata terbelalak ngeri. Jarum panjang dan pendeknya berhenti berhimpitan. Tepat yang ketiga, kamar gue mendadak sunyi senyap. Suara anak kecil main di luar seolah kedap ditelan keheningan. Lalu, di tengah tangan gue yang mematung, tik, tik, tik.
Jarum detik jam usang itu kembali bergerak. Mundur,